Ayah, aku akhirnya menemukan kamu. Anak, aku bukan ayahmu. Kamu salah orang. Tidak, kamu ayahku. Bagaimana bisa? Aku merasa ada kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan gadis kecil ini. Pak tersenyum. Dia tidak pernah tersenyum begitu banyak kepada tuan muda. Hari ini, matahari muncul dari barat. Mungkin hilang. Kamu tunggu di sini. Aku akan mencari Ceng-Ceng. Hei anak, kamu tidak boleh ke sana. Paman itu menakutkan. Kita tetap di sini saja, oke? Kamu bohong padaku. Tidak menakutkan di sini. Chen Chuyan, Gu Yan Chen. tunggu aroma yang familiar ini. Kamu beraroma begitu spesial. Aku belum menciumnya pada dia selama 6 tahun. Bagaimana bisa hari ini? Kenapa dia di sini? Shen Chuyan, kamu bisa kehilangan seseorang kalau bawa Ceng-Ceng ke mall. Bagaimana kamu bisa jadi seorang ibu? Ceng-Ceng, Benar ya? Kalau ada yang salah sama Ceng-Ceng, aku nggak bakal maafin kamu. apa itu harta yang diambil Shen Mengyu? Maksudmu apa? Ceng-Ceng hilang. Begitulah cara kamu jadi ayah. Jangan pura-pura sama aku. Sayang banget kamu nggak mau jadi aktor. Enggak. Dia pasti ngira aku Shen Mengyu. Terus, bisa nggak aku manfaatin kesempatan ini buat ketemu Dabao? Enggak, An Lele masih nungguin aku. Ikut aku. Lepasin aku, lepasin aku. Kamu lepaskan aku. Adik, Tuan kecil. Astaga, akhirnya ketemu kamu. Ayo, ikut aku pulang. ini jenis baru penculikan anak ya. Lepasin adikku dan lari. Hei, Ah, Lele pergi kemana? An, adikmu dapat baju ini dari mana? Habislah. Ketahuan sama ibu. Kenapa kamu diam? Apa kamu bingung sampai kehilangan adikmu? Kenapa ibu kayaknya beda hari ini? Ayo, kita cari adikku. Ibu ternyata beliin aku es krim. Aku cuma bisa cari kesempatan lain buat ketemu Dabao. Dan Mengyu. Jangan biarin si Muyu tahu soal An. Adanya Lele. Fu Cheng, anak nakal itu lagi berlarian. Tunggu aja sampai aku nemuin kamu. Nanti kamu lihat aku beresin. Maaf, Mama mengajakmu keluar untuk mandi. Oke. Mama sangat lembut hari ini. Aku suka. Wah, kenapa kamu mirip sekali dengan aku? Dua kakak laki-laki. Aku punya dua kakak laki-laki. Aku ke kamar mandi. Kamu sembunyi di sini untuk makan es krim. Mama membeli ini untuk aku. Chen Chuyan selalu tidak peduli pada Ceng-Ceng. Itu ayah. Aku mau pulang. Aku pasti salah dengar. Ayo, kita pulang. Oke. An. Mama Lele. Penculik baru saja menculik saudara perempuanku. Untungnya aku langsung menarik saudara perempuanku dan lari. An yang terbaik. Ayah itu ayah. Lele, kamu bicara. Apa yang kamu katakan? Bisa kamu ulangi? Ayah itu ayah. Bagaimana Lele tahu Fu Yanshen? Mungkin untuk merayakan, Lele mulai bicara. Ayo pulang. Bagaimana kalau Mama kasih kamu paha ayam ekstra malam ini? Ya, kita makan paha ayam malam ini. Ayo pulang. Hei, tuan kecil. Apa yang kamu teriakkan? Oh, hei.
Tuan kecil, kenapa kamu baru melihat satu dengan jelas? Apa yang kamu bicarakan? Oh, itu aneh. Aku benar-benar bingung. Tuan, kapan kamu akan kembali ke rumah lama? Nona muda tidak bisa menemukanmu. Biarkan dia makan atau minum di rumah. Halo, Anda menelpon housekeeping? Fu Yanchen. Shen Juyan, ikut aku. Aku minta kamu jelaskan posisimu. Kalau bukan karena kamu punya anakku, kamu pikir aku bisa menahanmu di sampingku selama 6 tahun? Sepertinya hubungan antara Shen Mengyu dan Fu Yanchen tidak terlalu baik, terus saja menderita. Ya, kalau aku tidak mengikutimu, jangan-jangan kamu punya wanita lain di luar sana yang meninggalkanku. Nanti tiket makan gratisku hilang. Kamu bau seperti ini lagi. Aku lapar. Ini Dabao. Apa yang ingin dimakan orang dewasa? Ayah pesan untukmu. Tidak, aku sekarang Ibu Cengceng. Ibu Cengceng akan membuatkannya untukmu. Ibu yang lembut. Kamu tidak pernah masuk dapur, kan? Itu aku yang rendah hati. Hanya itu yang ada di dapur. Makan dulu. Bagaimana? Enak. Ini pertama kalinya Cen-Cen makan masakan ibunya. Cengceng, ibu tidak pernah memasak untukmu sebelumnya. Ibu, kamu lupa. Dulu kamu hanya memberiku mie instan. Hanya saat ayah pulang. Ceng-Ceng bisa makan makanan enak. Shen Juyan, beginilah caramu dulu merawat anak-anakmu. Aku Shen Mengyu. Beraninya kamu memperlakukan anakku seperti ini. Cengceng, ibu akan sering memasak untukmu ya. Baik, kamu sangat baik. Aku hanya ingin menghabiskan sedikit waktu lagi dengan pamanku. Tapi aku harus buru-buru ke rumah berikutnya untuk bekerja. Ibu Cengceng pergi dulu. Sampai jumpa lain hari. Shen Juyan, Aneh, kenapa orang itu terlihat sangat familiar? Yanchen, buka pintu. Aku Cuyan. Ayah, ibu baru saja pergi. Suamiku, aku datang untuk menemuimu. Kamu sudah lama tidak melihatnya. Kamu kangen gak? ganti baju. Wanginya sudah hilang. Kenapa ada rambut wanita di bajumu? Ini punyamu. Yanchen, kita sudah bersama selama 6 tahun. Anak-anak sudah besar. Walaupun kamu tidak mencintaiku lagi, setidaknya pertimbangkan untuk Ceng-Ceng. Rambutku keriting, ini rambut lurus. Bisa saja sama. Kamu datang ke sini hari ini cari-cari kesalahan ya? Ayah, ibu, jangan bertengkar. Ceng-Ceng tidak berguna bagi ibu. Ayahmu punya wanita lain di luar. Tidak ada ibu lagi. Kamu akan jadi anak yang tidak punya ibu nantinya. Shen Juyan, bisa nggak kamu jangan bicara begitu di depan anak? Oke, aku suka ibu yang tadi. Aku tadi. Dabao sudah ketemu sekarang. Cepat cari nenek. Aku nggak perlu diancam sama Shen Mengyu lagi. Bawa pergi Ceng-Ceng. Dan Suyen, berani-beraninya kamu kembali ke Jiangzheng. Kamu nggak takut aku bunuh ibumu? Tahu kenapa aku berani kembali? Soalnya aku sudah tahu di mana nenekku. Makanya aku berani kembali. Masa bisa? Berani-berani kamu bohong padaku. Apa yang membuatnya begitu yakin? Katakan apa yang kamu mau lakukan saat kamu mencuri anakku. Bagaimana kamu memperlakukan dia? Urusanmu apa? Benar begitu. Kalau begitu, aku akan bilang ke Fu Yanchen. Aku adalah ibu Ceng-Ceng. Berhenti! Jangan bikin dia marah sekarang. Kalau identitasnya terbongkar, posisi aku sebagai istri orang kaya bisa tidak aman. Saudara perempuanku juga baru pertama kali jadi ibu. Pasti ada kelalaian. Lagi. Fu Yanchen sama sekali tidak mengenali kamu malam itu.
Kalau tidak, aku belum menemukan masalah apapun selama 6 tahun ini. Ya, tapi kalau kamu menyiksa Cenceng lagi, aku akan memberitahu dia. Oke. Aku tidak akan membiarkan kamu. Bang Mazi, bantu aku urus masalah pribadi. Gufeng, tolong awasi Shen Mengyu untukku belakangan. Aku yakin bisa menemukan keberadaan nenekku dari dia. Oke. An Lele, Mama sudah pulang. An Lele, kamu ada di rumah. Bagaimana dengan Gufeng? An Lele sudah tidak ada. Ya, Lele ngotot mau papa dan yang lain kemarin. Seharusnya tidak. Aku pergi mencari ibu kandungku. Selamat tinggal, Ayah. Bagaimana caranya? Bahkan tidak bisa menemukan satu anak pun. Tuan, kami salah. Mohon beri kami kesempatan lagi. Pergi. Wah, Kakak. Ayah tinggal di sini. Ya, di sini. Wanita ini mirip sekali dengan Mama. Ayah pasti salah mengenali Mama. Itu membuat Mama bekerja sangat keras. Ayah. Selama saudara perempuanku melihat Ayah, dia akan berbicara normal. Aku mengajak saudara perempuanku mencari Ayah. Fu Chengcheng, kamu masih tahu bagaimana cara pulang? Ayah, aku datang kepada kamu dengan saudara perempuanku. Saudara perempuan, ayah. Kamu masih ingat aku? Kenapa gadis kecil yang hilang di mall waktu lalu ada di sini? Fu Chengcheng, kamu bisa lari dari rumah dengan mudah. Dia juga membawa anak orang lain kembali tanpa izin. Kamu tahu salah. Dia bukan anak orang lain. Dia saudara perempuanku. Pulang ke rumah dan merenungkan diri sendiri. Adik kecil, di mana rumahmu? Aku akan mengantar kamu kembali. Yanchen, Kamu di sini ngapain? Aku sudah bilang kan, jangan lari-lari di sini. apa mereka merindukan kamu dan anakmu? Anak itu dari mana? Hei Yanchen, kamu mau kemana? Aku akan ikut kamu. Yanchen sayang, Aku benci dia. bocah kecil itu dari mana? Chen Quyan. Kalau kamu tidak mau keluar, jangan ganggu aku. Mama, aku di sini. An, kamu kemana saja? Mama sangat khawatir. Bener, Mama yang baik. Kenapa kamu satu-satunya adik? Adik perempuan. Mungkin itu gadis yang waktu itu. Adikku pergi bermain. Dia menyuruh aku pulang duluan. Dia bilang akan kembali sebentar lagi. Maaf, adik. Biarkan aku rebut Mama yang baik duluan. Kamu yakin ini rumahmu, nak? Yanchen sudah diantar. Sudah sampai. Di sini sangat kotor dan bau. Ayah, jangan pergi. Mama akan sangat senang melihat kamu. Fu Yanchen, kenapa dia memegang Lele? Apakah dia tahu bahwa Lele adalah anaknya? Ini anakmu. Bagaimana kamu menemukannya? Oh Lele, kamu main di mana? Ibumu baru saja mencari kamu di mana-mana. Dia keluarga kamu. Jaga anak-anakmu. Anak-anak mudah dalam bahaya jika berlari-lari. Terima kasih banyak. Ayah, kamu tidak mau Lele. Lele mau bicara ketika melihatnya. Apakah karena hubungan darah? Adik, ayah tidak memegangmu, Gufeng. Kamu bicara dengan siapa? Aku tidak akan meninggalkan kamu dua. Aku sebenarnya sedikit enggan untuk melewatkan gadis kecil ini. Suara itu tadi, kenapa agak mirip Shen Chuyan? Wanita itu. Gufeng, siapa yang baru datang? Aku tidak bisa biarkan Cuyan tahu. Fu Yanchen ada di sini. Aku tidak tahu, mungkin tetangga kirim Lele kembali.
Lele tidak boleh tiba-tiba berlari-lari dengan saudaranya di masa depan. Berbahaya keluar. Kamu tahu? Di luar tidak berbahaya. Ada ayah di luar. Saudara, ada saudara lain di sini. Perhatikan baik-baik. Apa kamu benar-benar mirip banget sama An-An? Iya, makanya ibu gak kenal aku. Loh apa-apa, tinggal sama kita aja. Ibu pasti bakal kenal kamu. Tapi aku gak bisa tinggal sama kalian terus-terusan. Ayah pasti bakal balik buat aku. Jangan khawatir, An-An. Di rumah ayah, kamu kelihatannya persis sama. Ayah gak bakal tahu. Beneran? Wah, asik dong. Aku bisa sama ibu yang baik selamanya. Bisa terus bersama. Kita harus kasih tahu ayah kalau perempuan jahat itu bukan ibu yang sebenarnya. Biar kita bisa tinggal bersama selamanya. Oke, ayo kita cari cara biar ayah sama ibu ketemu. Anak laki-laki yang mirip banget sama aku ini, dia itu Dabau yang ibu ceritakan. Kak, aku mau ke toilet. Pergi sendiri aja. Kak, celanaku kekecilan. Bantuin dong. Ceng-ceng, biasanya pendiam. Jarang cerewet kayak hari ini. Ayo. Kapan kamu punya tai lalat? Sudah selalu. Ayah pasti tidak peduli pada aku. Aku tidak menyadarinya. Sepertinya aku biasanya terlalu sibuk. Aku lalai terhadap Ceng-ceng. Dia dulunya begitu diam. Kenapa kamu tidak pergi? Yanchan, aku tahu aku salah. Aku tidak akan lagi memberi Ceng-ceng mie instan. Lihat, aku pesan begitu banyak hari ini. Hei, sepertinya kakak benar-benar tidak senang. Berlagak seperti ibu yang tidak bertanggung jawab dan murah. Kamu bahkan tidak bisa merawat aku. Aku masih tidak tahu kenapa ayah menikahi kamu. Kamu. Yanchan, dengarkan dia biasanya begitu tidak patuh. Itulah sebabnya aku kadang memberi hukuman kecil dan besar. Aku tidak bermaksud jahat pada dia. Kakak, aku tidak punya. Saat kamu tidak di rumah, dia entah jahat, entah memarahi aku. Yanchan, aku tidak punya. Menutupi adalah menutupi. Anak-anak masih bisa berbohong. Kamu, si anak nakal, sepertinya bermain ringan seperti biasa. Kenapa Ceng-ceng begitu populer hari ini? Sepertinya aku harus lebih banyak waktu bersama dia di masa depan. Ibu Ceng-ceng akan menyuapi kamu, oke? Tidak, kamu bukan ibu aku. Aku ingin ayah aku menyuapi aku. Oke. Kakak, aku ingin makan itu. Bisa kamu menyuapi aku? Kakak yang baik tampak dingin. Sebenarnya sangat lembut. Kamu bahkan tidak menyukai anak kamu sendiri. Yanchan, dia sengaja melakukannya. Kamu tidak boleh memanjakan dia seperti itu. Cen-cen, kamu sengaja melakukannya. Tidak, pasti tidak. Ayah bilang itu benar. Bersin dan rasa suka tidak bisa disembunyikan. Kakak, ibu ini tidak sayang aku sama sekali. Kenapa aku tidak mengenalkan kamu dengan seorang wanita seperti dia? Apa? Terima kasih, Ibu. Apakah An-An memasak sesuatu yang kamu suka hari ini? Aku biasanya makan dengan lahap. Ayah melakukannya. Makan untuk menjaga citra kamu. Kamu tidak boleh melahapnya. Apa ya? Omongan apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apakah Ceng-ceng sudah makan malam sekarang. Kamu makan dengan baik. Ngomong-ngomong, Gufang, kamu sudah dengar sesuatu tentang nenek? Jangan khawatir, akan ada kabar Sun. Gufeng, terima kasih untuk kamu semua tahun ini. An-An, Lele, dan aku bisa survive. Kembali ke Jiangqiang kali ini. Kamu bahkan membantu mencari tempat tinggal. Sudah kamu rambut kecil, aku sangat senang. Yan-yan, Oh tidak. Pak Gufeng akan mengaku kepada ibu lagi. sebenarnya aku tidak hanya ingin menjadi teman kecil kamu. Ibu, aku minta maaf.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak terluka. Ibu akan membersihkan nanti. Lupakan. Beritahu Yan hari lain. Sangat berbahaya bahwa Pak Gu suka ibu menggunakan itu. Dia rival ayah. Jadi kita harus membuat ayah dan ibu bersama cepat. Ya, itu benar. Halo Ibu. Yan, ada tamu wanita menelpon housekeeping. Di Royal View Hotel, kamar 302. Pergi sekarang. Oh ya. Sudah larut malam, hotelnya menelpon housekeeping. Tidak ada petugas kebersihan. Yang penting cari uang. An, kamu jaga adikmu. Ibu pergi dulu. Oke. Aku akan telepon Anne. Suruh dia telepon ayah ke kamar 302 di Royal View Hotel. Jadi ayah dan ibu bisa bertemu. Ada orang? Seharusnya di sini kan? Tuan Fu, tolong. Fu Yanchen, kenapa dia datang? Pak Fu, maafkan saya. Saya bekerja untuk uang. Telepon majikanmu. Ayo lihat siapa yang besar ini. Baiklah. Saya akan lakukan sekarang. Bau yang familiar muncul lagi. Perhentian berikutnya. Bagaimana kamu tahu sebelumnya? Biarkan diri kamu datang ke sini untuk mencari mama. Saya sudah memesan kamar di Royal View Hotel 302. Tak ada yang akan tahu setelah kamu membunuhnya. Naik lift dari pintu belakang. Kamu tidak baik. Mama sekarang dalam bahaya. Di The View Hotel 302. Sudah terlambat. Kita harus melindungi mama. Kita tak bisa biarkan orang jahat mengganggu mama lagi. Lindungi mama. Saat ini, Wang Mazi meminta saya bertemu. Prada masalah? Bagaimana kamu tahu saya di sini? Cheng Cheng memberitahu saya. Bagaimana Cheng Cheng tahu Shen Menyao ingin membahayakan saya? Mau pegang sampai kapan? Iya, maaf. Wanita ini mau apa sih? Aku biasanya ndak gini patuhnya. Lift kita pasti rusak. Ada orang di sini? Kita terjebak di lift. Aduh, tamat. Aku beneran bakal terjebak sekarang. Kenapa kamu hari ini sial banget? Banyak anak nungguin aku di rumah. Halo, Fu Yanchen. Bukannya kamu biasanya paling banyak akal? Cari cara dong. Kamu kan setiap hari nggak sabar pengen sama aku. Kenapa sekarang malah buru-buru pengen kabur? Kamu hebat banget. Bisa mengendalikan lift. Gampang. Ini kan buat kasih kesempatan ayah sama ibu deketan. Tapi ayah sama ibu kan jauh banget. Lihat Apu. Aku sebenarnya tidak benci menyentuhnya. Fu Yanchen, ternyata kamu juga takut. Bercanda. Bagaimana aku bisa takut? Kalau begitu, jangan memelukku terlalu erat. Kamu lepaskan aku. Sekarang agak menyebalkan lagi. Kamu lepaskan duluan. Kamu duluan. Wah, kakak! Mama memeluk terlalu erat. Kakak, kamu masih muda. Lihat, tidak ada yang tidak pantas. Wanita jahat datang. Mengganggu anak mama yang jahat. Aku akan memberinya pelajaran.
Iya. Siapa yang memukulku? Iya. Siapa yang mengganggu aku? Aku sudah tahu. Aku akan membunuhmu. Kamu duluan. Aku duluan aja. Pak Fu, kenapa Bapak di dalam sana? Saya benar-benar minta maaf. Rekaman CCTV kami tidak menunjukkan lift ini rusak. Kamu bilang rekaman CCTV tidak menangkap apa-apa. Iya, kalau saja tante cleaning service tidak bilang tombol lift ditekan, tapi tidak ada respons. Kami tidak tahu liftnya rusak. Apakah dia? Lama banget ya. An dan Lele pasti sudah menunggu di rumah. Fu Yanchen, kamu mau apa? Shen Chuyan, semua yang terjadi malam ini adalah skenario dan aktingmu. Apa? Apa maksudnya acting sendiri? Aku tidak mengerti. Kamu pura-pura dibunuh di hotel, lalu sengaja memberitahu Cheng Cheng agar aku datang menyelamatkanmu. Dan lift tadi kebetulan yang luar biasa. Chen Chuyan, simpan saja akal bulusmu itu. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu hanyalah ibu dari Cheng Cheng. Selain itu, kamu bukan apa-apa. Fu Yanchen, kamu gila. Mana mungkin aku bisa merencanakan semua ini? Dan siapa yang mau jadi istrimu? Kenapa ayah dan ibu bertengkar? Pasti ayah menganggap ibu sebagai wanita jahat. Kalau gitu, kita tempatkan ibu dan wanita jahat di depan ayah, baru dia tahu. Siapa yang membuatmu tidak senang? Mom, Shen Chuyan, si jalan kecil itu kembali. Kalau Yan Chen tahu anak itu dilahirkan olehnya, pasti akan ada masalah. Ya, jangan panik. Ya, aku. Karena kamu tidak bisa membunuh si jalang kecil itu, kamu dapat Fu Yanchen. Mom, aku sudah berada di sisi Yan Chen selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah membiarkan aku menyentuhnya. Bagaimana aku melakukannya? Dengan benda ini, siapapun dia tidak akan bisa lolos dari kamu. Tunggu sampai aku hamil dengan darah daging Yan Chen sendiri. Aku tidak akan takut lagi ancaman si jalang Shen Chuyan. Fu Yanchen tidak mengganti password pintu. Aku bisa manfaatkan dia dan Shen Mengyu nanti. Datang diam-diam untuk melihat Cheng Cheng. Mami, aku sudah bisa makan. Kamu tidak perlu menyuapi. Aku ingin menebus penyesalan karena Cheng Cheng tidak ada di sekitarku selama bertahun-tahun ini. Aku lupa dia seusia dengan An. Siapa kamu? Mama masak untuk aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aduh, cucu bayiku sedang makan kamu. Mami, ini nenek. Chen Chen lebih bijaksana daripada kamu. Bukankah kamu biasanya tahu bagaimana berdandan? Apa yang kamu pakai sekarang? Jika kamu tidak makan setengahnya, kamu tiba-tiba mengirim seseorang untuk membawa aku dan Dabao ke sini. Nenek dan Mami melakukan laundry dan memasak untuk aku. Dandan seperti ini. Oh, kamu. Oke. Itu sepertinya tidak dibuat di dapur kita. Nenek, ini masakan Mami. Benarkah? Kamu telah membuat beberapa progres. Di masa depan, perhatikan lebih banyak anak-anak. Apakah kamu masih takut bahwa Yan Chen tidak akan menerima kamu? Yan Chen, kamu adalah milikku malam ini. Kenapa kamu masih di sini? Yan Chen, orang-orang ingin menemani kamu. Aku janji tidak akan pernah mengganggu kamu saat kamu keluar. Datang ke sini. Ini untuk kamu. Ibu, aku tidak bisa. Kamu melahirkan anak berikutnya, Yan Chen. Sekarang banyak hal telah berubah. Ini hatiku. Ibu membuat beberapa sup tonik. Bisa kamu ambil. Bagus diminum bersama Yan Chen.
Yanchen, kamu tidak merasa baik. Aku akan membantu kamu kembali ke kamar untuk beristirahat. Jangan sentuh aku. Yanchen, aku bisa membantu kamu. Aha. Yanchen, kamu di sana. Fu Yanchen, mau kasih apa ke aku? Bau ini. Kamu pakai parfum itu. Fu Yanchen, bangun. Sudah sadar. Aku tadi ngapain sih? Kenapa bisa kehilangan kendali sama wanita itu? Aneh ya, Shen Chuyan kasih obat ke aku. Kenapa dia nolak aku lagi? Sama baunya yang ada di dia. Sebenarnya apa yang terjadi? Bajingan, gimana caranya kamu keluar dari sana? Berani-beraninya kamu menggoda Yanchenku. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Aku nggak peduli sama cowokmu. Ini gelang pusaka Nyonya Fu. Kenapa ada di kamu? Ini dikasih ke aku sama Nyonya Fu. Gelang ini punyaku. Mau ambil gelang ini juga dariku. Oke. Biar aku ketemu nenekku. Nenek, bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Baik. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Mereka semua baik padaku. Orang-orang yang sudah kamu temui, sekarang serahkan gelangnya dan biarkan aku melihatnya. Ah, tidak. Kembalikan. Diam. Jika aku menangkapmu merayu Yanchen lagi, jangan salahkan aku jika membunuh wanita tua itu. Halo Gufong, dari video ini bisa kamu cari tahu di mana nenek. Sudah, aku sudah menemukannya. Aku akan membawa seseorang ke sana sekarang. Untungnya, aku membawa monitor ini, sehingga Gufeng dapat menemukan keberadaan nenek tepat waktu. Nenek, bagaimana kabarmu? Bagaimana situasi Gufong sekarang? Dokter masih sedang menyelamatkan. Kenapa bisa? Saat kami tiba, orang-orang yang menjaga wanita tua itu sedang mengerjanya. Orang tua itu dipukuli di sekujur tubuhnya. Jika aku sedikit terlambat, Di mana kamu akan menghitung urusan dengan mereka? apakah kamu punya bukti untuk mendatangi mereka sekarang? Aku tahu kamu marah, tapi begitu kamu mendatangi mereka, kamu membuka diri, maka kamu tidak akan punya kesempatan jika ingin membawa Cheng-Cheng pergi. Oke. Mama, ada apa? Tidak. Mama, aku sudah 6 tahun. Tidak 3. Anak-anak mudah percaya. Katakan apa yang kamu pikirkan. Cheng-Cheng mau tinggal bersama Mama. Bukankah kita sudah tinggal bersama? Maksudku hanya dengan aku dan adik-adik. Kamu punya ayah. Aku ingin mama dan ayah tinggal bersama. Ayah, bantu mama menyimpan mainannya. Aku mau buang air besar. Ayah sudah pulang. Kamu boleh bertindak. Mama, cepat kembali. Ayah bilang dia merindukanmu. Benar kamu. Ayah benar-benar bilang itu. Aku akan kembali. Kakak, wanita jahat itu akan kembali. Kamu harus menahan ayah dan mama. Dia tampak sangat berbeda. Biasanya hal seperti ini tidak dilakukan. Aku tidak akan mengabaikan. Dan aku bilang, oke.
Kamu siapa? Aku Shen Chuyan. Memangnya siapa lagi? Kamu tahu apa perbedaan terbesar antara kamu dan dia? Dia tidak akan bersembunyi dariku seperti yang kamu lakukan. Hei, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau hasil ini harus diakui, bagaimana aku bisa membawa Chen Chen pergi dengan diam-diam? Kamu, Apa yang kamu inginkan? katakan, apa tujuanmu? Fu Yanchen, kamu gila ya? Aku Shen Chuyan. Yanyan, nenek sudah bangun. Oke, aku mengerti. Aku pergi sekarang. Mau pergi? Lepaskan aku ada urusan yang lebih penting. Mama, jangan pergi. Sayang, Mama ada hal penting yang harus diselesaikan. Jadi anak baik ya. Yanchen, Tidak ada mata, tidak ada mata, tidak ada mata. Yanchen, kamu sedang apa? Orangnya jatuh. Ganti baju. Sikapnya juga berubah. Mereka sama sekali tidak sendirian. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Yanchen tahu sesuatu? Begitulah kata nenekmu. Surat pengalihan saham grup Liu Xiang, Zhao Meihua dan yang lainnya sudah lama menyiksa nenekmu. Hanya untuk merebut ini darinya. Ini adalah warisan yang ditinggalkan nenek dan ibuku. Sekarang ini diincar oleh orang-orang berhati hitam. Aku harus merebutnya kembali. Ya ampun, gelang ini adalah gelang pusaka Ibu Fu, kan? Sepertinya Nona Shen sudah diakui oleh Ibu Fu. Apa ada kabar baik? Mereka akan segera menikah. Bagaimana menurutmu? Cepat datang. Terima kasih. Terima kasih. Masuklah ke pesta ulang tahunku. Bagaimana si bajingan kecil Shen Chuyan ini bisa muncul di sini? Ayah, aku ada sesuatu untuk kukatakan padamu. Kau sedang apa di sini? Berpakaian seperti ini. Cepat turun. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Aku menemukan nenekku. Dan kau tahu apa yang dia katakan padaku? Omong kosong. Kau ingin semua orang tahu, kan? Baiklah, mari kita bicara di sini. Para tamu terhormat, hari ini adalah pesta ulang tahun ayahku. Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Kenapa dua orang ini mirip banget? Aku baca dengan benar, kan? Kok bisa ada dua Shen Chuyan? Berani-beraninya si Jalan datang ke sini. Bagaimana kamu tahu nenekku sudah diselamatkan? Kamu tidak bisa mengancamku. Kesal. Kamu bilang, kemana barang tua itu pergi? Tentu saja ke tempat yang tidak bisa kamu temukan. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan pada nenekku akan kukembalikan satu persatu. Kamu anak nakal. Beraninya kamu memukul ibumu. Dasar anak durhaka. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Dia itu selingkuhan. Gampang saja bagiku untuk memukulnya. Wanita ini, jangan-jangan dia putri sulung keluarga Shen yang legendaris itu. Shen Mengyu. Kudengar 6 tahun lalu, karena skandal pribadi, diusir dari keluarga Shen. Masih berani bertahan di sini. Yanchen akan segera tiba. Dia tidak boleh muncul di hadapannya. Siapa yang membiarkan wanita ini masuk? Keluarkan! Lepaskan aku! Kamu yang bicara. Lepaskan anakku. Ceng Ceng, aku mamamu. Kemari. Dia mamaku. Kamu anak jahat. Dasar anak haram. Sudah dibesarkan bertahun-tahun, tapi tetap tidak akrab. Yanchen, Cheng Cheng, jangan percaya padaku. Kamu akan percaya padaku, oke? Dua Shen Chuyan yang identik. Yanchen, kita sebenarnya kembar. Dia adikku. Namanya Shen Mengyu. Selalu ingin menggantikan aku. Sekarang dia masih ingin menipu Cheng Cheng. Yanchen, kamu harus membelaku. Tidak, bukan. Ibuku adalah cucu Yan. Kamu itu palsu. Sayang,
Namaku Shen Chuyan. Jangan tertipu olehnya. Kemarilah. Tuanku, ini memang putri sulungku, Shen Mengyu. Karena sejak kecil tidak aku besarkan di sampingku. Jadi sifatnya keras kepala, pencemburu. Jadi kamu juga ingin dia menggantikan aku? Kamu benar-benar berkah bagiku. Astaga, Nona Shen. Ternyata Nona Shen yang kedua. Kakak berpura-pura jadi adik. Hubungan ini terlalu ruwet. Menggantikan apa? Kamu bilang namamu Shen Chuyan. Apa kamu punya buktinya? Anakku yang malang. Sudah saatnya. Mengakulah saja. Ibu, kenapa bahkan kamu juga? Identitasmu cepat atau lambat akan terbongkar. Kenapa tidak mengaku saja sekarang? Bertahun-tahun. Akhirnya menunggu sampai hari ini. Semua gara-gara anak-anak si Jalang itu. Aku takkan biarkan mereka akur. Semuanya, dia memang Shen Mengyu, putri sulung keluarga Shen. Ditinggalkan oleh ibu kandungnya sejak kecil. Kemudian, aku yang memungut dan membesarkannya. Dibawa kembali ke keluarga Shen. Tidak mungkin, ibuku tidak akan melakukan itu. Sejak kecil, Xiao Yu sudah iri pada kakaknya. Ingin bisa hidup bersama ibu kandungnya. Jadi kemudian, Chuyan berbuat salah karena aktingnya. Diusir dari keluarga Shen. Lalu dia menganggap dirinya sedang berakting. Aku tidak berbuat salah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamulah yang mencoba mengusirku di studio dan... Kamu mau apa? Tidak, aku tidak bisa mengatakan kebenaran saat itu. Aku harus diam-diam bawa ceng-ceng. Aku bersalah. Aku tidak takut minum cuka. Ibu, kamu terlihat seperti ini. Jangan takut pada si Jalang Shen Chuyan yang akan memberitahu Yan Chen. Apakah benar dia malam itu? Bodoh. Jika bukan karma kontrolmu, aku tidak perlu repot-repot seperti ini. Apa yang kamu takutkan? Mereka tidak punya bukti. Jangan lupa, kamu adalah menantu yang diidentifikasi oleh Nyonya Fu. Oke. Semua sudah berlalu. Jangan dibicarakan lagi. Ini sudah berakhir. Tetapi aku ingin mengatakan satu hal lagi hari ini. Ada apa? Tunggu sampai acara selesai. Aku harus mengatakan itu hari ini. Menjijikan tinggal dengan kamu bahkan 1 detik lagi. Kamu. Semua tamu di sini hari ini bisa menjadi saksi. Ayah, aku ada satu hal lagi untuk bertanya kepada kamu. Zhao Meihua menyiksa nenekku. Apakah kamu bahkan tahu? Dan selama tahun-tahun ini, apakah kamu pernah merasa sedikit bersalah terhadap aku? Siksa apa? Jangan bicara omong kosong, Anjao. Kamu telah membantu aku selama tahun-tahun ini. Berapa banyak usaha telah dibayarkan untuk grup keluarga Liu? Oh, aku paham. Gelas anggur ini. Aku menghormati kamu. Hei, itu dia. Asalkan kamu patuh, apa yang aku tidak bisa memaafkan kamu. Kamu, Chen Xuyan, apa maksudmu? Mulai hari ini, ayahku meninggal. Grup Liu Xiang, kamu adalah warisan ibuku. Aku akan mengambilnya kembali. Shen Chuyan, tunggu dulu. Bapak Fu, Anda baru saja menyelamatkanku. Aku berterima kasih. Tapi Anda seharusnya bersama Shen Mengyu Anda sekarang, daripada keluar menemuiku. Kamu menghindariku? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. 7 tahun lalu, malam tanggal 21 Agustus, Hotel Regency. Hanya kamu. Bagaimana Fu Yanchen bisa tahu? Aku tidak tahu. Hah? Kamu bicara apa? Tidak tahu atau tidak mau bilang? Fu Yanchen, tolong berhati-hati. Ayah tidak berguna. Tergantung padaku. Ibu, berhentilah bertengkar. Bisa pulang dengan kakakmu. Aku mohon. Oke. Kamu suka ceng-ceng. Ceng-ceng sangat baik. Siapa yang tidak suka? Jadi kamu datang ke rumahku menyamar sebagai petugas kebersihan, mengintip ceng-ceng.
Apa maksudmu? Sebenarnya, kamu adalah ibu kandung Cheng Cheng. Pertemuan darurat bausan bau. Situasi kita sudah berubah. Ayah sudah dapat ibu. Tapi ibu nggak kenal ayah. Oh gitu ya. Soalnya ayah salah sangka sama ibu. Ibu sedih. Jadi kita bantu ayah dapetin ibu lagi. Kenapa kalian berdua nggak tidur malam-malam? An, tahi lalat di kakimu di mana? Ibumu. Nggak boleh gitu. Aku kan cowok. Malu ah. Aku ibumu. Malu-malu apa? Cepat. Lagian kamu salah baca. Aku tidur dulu. Selamat malam, selamat malam. Ibu Erbau mau tahu ada yang gak beres. Para pemegang saham yang terhormat, kita kerjasama. Hei, oke. Lepasin aku! Shen Juyan, kamu mau apa? Balik, tentu saja. Mulai hari ini, copot Presiden Shen Songbai dan manajer umum Zhao Meihua dari posisi di grup Jia Liuxiang. Shen Juyan, kamu bisa berbuat semaumu saat ayahmu pergi. Mau mati? Ini kayaknya saham yang dipegang si nenek. Iya. Kamu lihat, Tuan Sen ini dulunya menantu ya. Sahamnya nggak sebanyak punya si nenek. Ya, pecat mereka. Siapa yang akan jadi presiden? Tentu saja aku. Kamu tukang lanandri. Belum pernah kerja. Kamu punya keahlian apa? Lalu, kamu layak grup Liuxiang rugi setiap tahun di bawah kepemimpinanmu. Aku tidak bisa membuat perfume yang mewakili. Kamu masih berani menilai aku. Itu lebih baik daripada kamu. Tidak ada kenalan dan tidak ada pengalaman. Aku khawatir bahkan kerjasama yang paling sederhana tidak bisa didapat. Siapa bilang dia tidak bisa bicara kerjasama? Ini Fu Yanchen, menyiapkan kontrak $1 miliar. Asalkan Nona Shen mau. Kamu bisa tanda tangan kapan saja. Ya ampun, 1 miliar. Apa yang paling kurang di grup kita sekarang? Dana kan? Dengan kekuatan ini, bukankah semua masalah teratasi? Oh, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Presiden Fu, kenapa kamu dan Shen Chuyan, si jalang kecil ini, bagaimana dengan tanda tangan kontrak ini? Shen Chuyan juga anggota keluarga Shen. Kenapa kamu tidak mau aku bekerja sama dengan keluarga Shen? Sekarang, kamu adalah presiden Nona Shen Chuyan. Ada keraguan? Tidak benar-benar. Tidak sebenarnya. Tidak. Pelankan. Dukung kami, dukung. Lanjutkan. Tuan Fu, kenapa kamu membantu aku? Kenapa kamu membantu aku? Ayah, kapan kamu akan membawa mama pulang? Mama kamu ada di rumah nenek. Kalau kamu rindu dia, aku akan mengirim kamu kembali. Ayah bodoh! Kamu belum mengalihkan mama! Kamu sangat menyukai dia. Anggap dia sebagai mama kamu sendiri. Itu adalah ibu aku. Ayah, kamu tidak mengejar dia kembali. Aku tidak mengenali kamu, ayah bau. Presiden Fu, kalau kamu ada rencana lain, aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Jangan khawatir. Aku hanya mendengar banyak tahun lalu. Grup Liuxiang memiliki beberapa produk parfum yang laris. Kamu mengembangkan itu. Aku hanya tertarik dengan talenta Nona Shen. Oke. Aku tidak akan mengecewakan Mr. Fu. Selamat bekerja sama. Karena itu sangat menyenangkan. Aku ingin tahu apakah Nona Shen ada waktu 2 hari lagi. Ke pesta ulang tahun ibu aku. Apakah Xian Mengyu juga akan muncul saat itu? Bibi. Aku takut Yanchen tidak akan menerima aku dan anak. Hanya dalam nama saudara aku, Nona Shen. Kamu bilang aku sebelumnya, bahwa aku pasti akan membantu kamu. Aku tidak menduga keluarga kamu memiliki hubungan yang begitu rumit. Tapi, Yanchen sekarang terpesona oleh saudara aku.
Dia membantu dia. Mereka mengusir orang tua aku dari grup Liu Xiang bersama. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Itu absurd. Bagaimana seorang anak perempuan bisa merampas properti orang tuanya? Merayu fiancé saudara. Jangan khawatir, kamu adalah calon anak perempuan aku. 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun aku. Yanchun bilang dia akan datang. Aku pasti akan membantu kamu saat itu. Terima kasih, Bibi. Chen Chuyan, tunggu saja. Ini Nona Shen, atau putri kedua. Putri kedua dengar kabar. Beberapa waktu lalu, baru saja menduduki posisi presiden grup Liu Xiang. Aku dengar, dia merayu Presiden Fu. Baru bisa dapat kerjasama. Memalukan sekali. Bahkan tunangan kakakku pun dirayu. Kamu tidak tahu kan? Putri kedua Shen ini, karena kehidupan pribadinya yang tidak baik, dia diusir dari keluarga Fu. Bibi, dengar. Seberapa buruk reputasi kakakku di luar. Ibu Fu, hari ini adalah hari ulang tahun ibu. Aku sengaja bawakan hadiah kecil untuk ibu. Kamu adalah putri kedua keluarga Shen. Shen Chuyan wajahnya mirip Xiao Yu. Sayang sekali, hatinya jauh lebih gelap daripada Xiao Yu. Bibi, jangan bilang begitu. Dia kan kakakku. Kamu terlalu baik hati. Makanya kamu rela mengorbankan diri begitu lama. Aku tidak apa-apa, Bibi. Chuyan, ini hadiah yang kamu siapkan untuk bibimu. Boleh ibu lihat? Chen Chuyan, biar aku lihat. Kenapa kamu pelit sekali? Orang lain boleh lihat. Tapi kalau kamu lihat, aku takut kotori tanganmu. Karena ini hadiah untukku, pasti boleh kulihat. Shen Chuyan. Siapa status Bibi? Kamu kirim barang murahan seperti ini? Ini parfum yang kusiapkan sendiri. Hanya ada satu di dunia. Nona, Shen kedua memang biasa menjilat. Begitulah caranya untuk menggoda tunangan kakakku. Aku beritahu, keluarga Fu, kami hanya mengakui Xiao Yu sebagai menantu perempuan. Jangan ganggu ibuku. Hei, Chen, kemarilah. Itu ibumu. Bukan, dia ibuku. Ayah, ada yang ganggu ramen. Kenapa? Tuan Fu, saya sangat senang Anda mengundang saya ke pesta ulang tahun Ibu Fu. Tapi sepertinya saya tidak diterima di sini. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu. Anak baik, lain kali kita bertemu lagi. Nenek, kamu ganggu ibu. Aku benci kamu. Anak ini. Aku akan pergi melihat. Yanchen, hari ini pesta ulang tahun Bibi. Ceng-ceng akan marah sebentar. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anakku, wajar aku khawatir. Ceng-ceng sudah tidur. Anak itu tidak pernah bilang benci padaku. Hari ini dia bicara padaku karena wanita itu. Pasti dia yang menghasut. Ibu, Shen Chuyan tidak menghasut Ceng-ceng. Kamu tahu, dia yang masak untuknya belakangan ini. Siapa yang main dengannya? Shen Chuyan. Dia menemani Ceng-ceng sebagai pengurus rumah tangga. Kita saja tidak menyadarinya. Ternyata dia tidak sendirian sejak saat itu. Dan aku bilang, apa bedanya? Tapi meski begitu, itu sebabnya dia punya niat tersembunyi. Xiao Yu yang melahirkan Ceng-ceng bagaimanapun. Apa kamu begitu yakin Shen Mengyu yang melahirkan Ceng-ceng tahun itu? Bukan Chuyan. Bagaimana mungkin? Xiao Yu datang ke keluarga Fu setelah melahirkan anak itu tahun itu. Bagaimana bisa bukan dia? Dan ini adalah rambut Shen Chuyan. Karena ada keraguan, harus diverifikasi. Ada masalah apa? Kelopak mata kanan saya berkedut sejak tadi malam. Kayaknya saya kurang tidur. Biarkan saya mengantar An-An Lele ke sekolah hari ini. Tidak ada hal lain. Hari ini adalah hari pertama mereka sekolah di Chiangcheng. Saya akan mengantar. Kalau begitu, saya ikut denganmu.
Pak Gu, Anda juga sudah bekerja keras. Hari ini kita istirahat di rumah. Mama akan mengantar kami ke sekolah hari ini. Ya, kamu sudah susah-susah menjaga nenek selama ini. Pulang dan istirahat. Sudah siap semuanya? Oke. Ayah. Oh tidak. Bagaimana kamu mendaftarkan Anan Lele di sekolah yang sama dengan Cheng Cheng? Ayo, kita pergi ke sekolah. Pak Fu, kebetulan sekali. Chen Chuyan, kamu tidak punya sesuatu untuk menjelaskan. Fu Yanchen tidak akan. Sudah kamu temukan An-An yang mirip sekali dengan Cheng Cheng. Kamu mengikuti saya ke sekolah pagi-pagi. Kamu sangat menyukai Cheng Cheng. Cheng Cheng. Ah, iya. Cheng Cheng, aku sangat menyukai Cheng Cheng. Kamu bertingkah seperti... Kamu adalah ibu Cheng Cheng. Iya, itu ibu. Ibu? Kamu mengakuinya. Iya, bukan saya. Itu bukan maksud saya. Saya hanya tidak mendengar jelas. Saya tiba-tiba ingat, perusahaan masih ada urusan yang harus ditangani. Saya duluan. Yanchen, kenapa kamu tiba-tiba ingat untuk mencari orang secara aktif hari ini? Shen Mengyu, 7 tahun lalu, pada malam tanggal 21 Agustus, Hotel Regency, kamar 808 adalah kamu. Tentu saja saya, Yanchen. Apa maksudmu? Pak Zhou? Mohon beritahu Wakil Presiden, ada masalah dengan kontraknya. Masalah apa? Sepertinya kamu harus bertanya sendiri kepada Presiden Fu untuk tahu. Kamu bilang Cheng Cheng itu anakmu sendiri. Ya, ada apa? Li Yanchen, kamu bahkan tidak tahu betapa sulit hidupku saat itu. Lalu, kenapa kamu datang ke aku setelah melahirkan? Kenapa bisa? Ada sesuatu yang terjadi. Karena aku takut kamu berpikir keluargaku tidak baik. Tidak akan mau anak ini. Makanya diam-diam aku melahirkan. Yanchen, apalagi yang Shen Chuyan bilang ke kamu? Tidak, aku memikirkan sendiri. Shen Chuyan, apa yang kamu lakukan? Keluar! Sepertinya Presiden Fu ada urusan. Kita bicarakan lain hari. Tunggu sebentar. Chen Mengyu, kamu tidak pernah bertanya kapan aku akan menikahimu. Aku akan bilang sekarang. Tidak mungkin di hidup ini. Kenapa, Yanchen? Karena aku sudah tahu. Dia adalah ibu kandung Cheng Cheng. Tidak, dia bukan, Yanchen. Aku kamu, percayalah padaku. Dia pembohong. Dia membohongi kamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Shen Chuyan, dasar kamu. Kenapa dia terus mengganggu? Lihat, aku tidak akan membunuhmu. Lihat sendiri. Tidak. Yanchen. Sekarang saatnya bicara tentang apa yang terjadi antara kita. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur. Sudah kuduga. Kelopak mata kanan yang berkedut seharian pasti pertanda buruk. Shen Chuyan, kamu adalah ibu Cheng Cheng. Wakil Presiden Shen Mengyu, bukan ibu Cheng Cheng. Bukan berarti aku adalah... Kamu bahkan tidak mengenali anakmu sendiri. Jika Cheng Cheng tahu bahwa ibu kandungnya tidak mengenalinya, betapa sedihnya dia pasti. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengaku. Aku sudah melakukan tes DNA untukmu dan Cheng Cheng. Kamu mau lihat hasilnya. Hah? Kamu? Kapan kamu?
Dan saat itulah kamu mulai bertanya-tanya. Tadi. Kamu punya aroma khusus. Chen Chuyan, ayo pulang bersamaku. Presiden Fu, meskipun aku Ibu Cheng-Cheng, tidak mengubah apapun. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Tidakkah kamu ingin tinggal bersama Cheng-Cheng? Aku tidak mau punya pernikahan tanpa cinta. Aku hanya ingin membawa Cheng-Cheng. Pokoknya, jangan bermimpi. Maksudmu? Fu Yanchen sudah tahu kamu ibu kandung Cheng-Cheng. Iya, sekarang hampir tidak mungkin mengambil Cheng-Cheng. Dan bukan itu saja. Kalau dia tahu keberadaan An-An dan Lele, pasti dia akan merebut mereka juga. Yanyan, aku ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Nikahi aku akan jadi ayah yang bahagia. Mr. Shen, keluar. Untuk merayakan Liu Xiang Group dan Fuji Group telah mencapai kesepakatan kerjasama, Presiden Fu mengundang semua orang untuk minum teh sore. Wow, Presiden Fu, terlalu baik. Ya ampun, bukankah ini makanan ringan yang enak dan mahal? Sudah lama aku ingin mencoba. Terima kasih, Presiden Fu. Terima kasih, Presiden Fu. Mr. Sen, Presiden Fu mengundangmu makan bersama malam ini. Tidak akan. Dengar. Master Cheng-Cheng juga ada di sana. Kamu datang. Presiden Fu, aku bawa pacar makan hari ini. Apakah keberatan? Halo, aku Gu Feng. Makasih, Wakil Presiden. Mengajak aku makan dengan pacar aku. Kami akan mengundangmu lain hari. Kamu yakin Gu Feng pacar kamu, bukan suami kamu? Ya. Gu Feng, kamu ngobrol dengan siapa? Aku tidak akan meninggalkan kalian. Pacar kamu kayaknya punya pacar. Bukan hanya punya pacar. Dan anak-anak. Yanyan, jalan. Ayah, kenapa kamu biarkan ibu kabur? Ibumu punya pacar. Ayah bodoh. Paman Gufong bukan pacar ibu. Benarkah? Ya, Paman Gufong hanya teman baik ibu. Kamu tahu dari mana? Hah? Ah, Ayah. Fu Yanchen. Ibu, kamu tinggalkan Lele di rumah. Kebetulan ya, Presiden Fu. Chen Chuyan, kamu tidak merasa harus menjelaskan. Sebenarnya, dia anak saya dengan orang lain. Kamu percaya? Ya, kamu tahu, saya adalah ayah. Beda dengan seseorang. Kamu sudah mengambil Cheng-Cheng saya. An-An adalah milik saya. Siapa yang mau mencuri anak dari kamu? Dan kamu bisa lihat jelas, dia adalah An-An. Maksud kamu apa? Kamu adalah Cheng-Cheng. Mama, saya minta maaf. Saya bukan hantu. Sayang, kalau kamu Cheng-Cheng, bagaimana dengan An-An? Mama, saya di sini. Kamu bicara pelan-pelan. Chen Chuyan, kita bicara. Bicara tentang apa? Karena kamu melahirkan Cheng-Cheng untuk saya. An-An, kita ambil surat nikah untuk menikah. Jaga dia bersama-sama. Saya tidak bisa, saya punya pacar. Saya tidak mungkin menikah dengan kamu. Gu Feng itu, An-An sudah bilang ke saya. Kamu hanya teman. Oke, kamu Shen An-An. Anak nakal menjual mama begitu cepat. Ada alasan lain juga. Pernikahan saya adalah urusan seumur hidup. Meskipun kita punya anak, tapi itu adalah kecelakaan. Pernikahan tanpa emosi. Anak-anak tidak akan bahagia di masa depan. Kembar, lalu kenapa kamu tidak bawa mereka pulang bersamamu? Yanyan sekarang membenciku.
Aku juga takut akan merebut anaknya darinya. Jadi, aku biarkan anak-anak tinggal di rumahnya sementara. Oh, bagaimana bisa begitu? Apakah karena terakhir kali aku mempermalukannya? Apakah dia masih marah? Aduh, ini semua salahku. Membuat situasi ini, tidak. Aku harus minta maaf padanya secara langsung besok. Peta menunjukkan ini tempatnya. Hei, Nenek, kamu baik-baik saja. aduh, kakiku sakit. Ibu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku hanya terjatuh. Apakah anak ini telepon 120 untukku? Kapan ayah punya cucu perempuan? Yanyan, sekarang Fu Yanchen sudah tahu An-An. Apa rencanamu? Aku tidak tahu. Untungnya dia tidak tahu Lele ada. Aku bisa sembunyikan Happy. Yanyan, terakhir kali aku bilang ingin menjadi ayah yang bahagia. Aku serius. Aku bisa ikut denganmu, bersaing dengan Fu Yanchen untuk hak asuh anak. Yanyan, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk merawatmu? Halo? Maaf, Lele di rumah sakit. Aku segera ke sana. Kerbau yang melakukan ini, ayah dan ibu benar-benar akan bersama. Lele sangat suka ayah. Ibu pasti akan menerimanya kalau lihat. Oke. Lele, ibu. Lele, kamu gimana? Kamu sakit? Bilang sama ibu. Terus kenapa kamu di rumah sakit? Fufu, kenapa kamu di sini? Itu yang mau kutanyakan padamu. Selesai. Lele juga ketahuan. Nenek jahat ini, aku jatuh. Anak ini ya, panggilkan 120 untukku. Bawa aku ke rumah sakit. Lele, anak yang baik. Kalau Ibu Fu sudah baik-baik saja, kami duluan ya. Shen Chuyan, mau bawa anakku kemana lagi? Presiden Fu, ketagihan jadi ayah ya. Siapa bilang Lele anakmu? Bagaimana kamu mau aku tes DNA lagi dengan Lele? Lele cerita semua padaku. Dia dan Cheng Changan itu kembar 3. Nah, itu dia. Kehilangan suami dan kehilangan prajurit. Yanyan, masih mau bilang apa lagi? Sebenarnya, kamu benar. Lele memang anakmu. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Lele, ayo pergi. Ibu, aku suka ayah. Tolong jangan ayah. Lele bisa berkomunikasi normal karena Fu Yanchen. Inikah kekuatan ayah kandung? Kami juga suka sama ayah. Kalian baik-baik saja. Satu persatu, kalian semua dibelokkan oleh Fu Yanchen. Sadu 230 cu. Cucu kecil. Oh, aku benar-benar sangat bahagia. Chuyan, terakhir kali aku terpana oleh Shen Meng di pesta. Mengatakan hal-hal buruk padamu. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Kuharap kau tidak membenci Yan Chen karena ini. Ibu Fu, jangan seperti ini. Semuanya sudah berlalu. Aku tidak mempermasalahkannya. Lalu, bisakah kamu maafkan Yan Chen dan memaafkanku? Ini. Sayang, kalian mau tinggal bersama ayah atau pulang bersama ibu? Aku tidak bisa mengambil hak mereka untuk menginginkan kasih sayang seorang ayah. Kami akan tinggal bersama ayah. Shen Chuyan, si Jalang itu ternyata hamil anak kembar 3. Pikiran Yan Chen itu semuanya tertuju padanya. Bahkan Tante Fu hanya melihat si Jalang itu. Kamu buru-buru apa? Biarkan dia sombong sebentar. Nanti akan kusuruh dia menyerahkan semuanya padamu. Kamu punya cara. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ketiganya sudah ditemukan. Tidak apa-apa, aku di sini. Fu Yanchen benar-benar ingin merebut anak itu darimu. Aku akan membantumu. Yan, aku akan merawatmu dengan baik. Juga merawat anak-anak dengan baik. Anggap mereka sebagai anakmu sendiri. Gu Feng, aku mengerti maksudmu. Tapi aku hanya menganggapmu sebagai sahabat terbaikku.
Terima kasih sudah menjaga kami selama bertahun-tahun ini. Aku mengerti. Tapi aku tidak akan menyerah. Jika suatu hari kamu menyesal, aku akan selalu ada. Ayah, Paman Govel lagi menyatakan cinta pada ibu. Kamu tidak buru-buru lagi. Ibu akan pergi. Ayah, kamu harus berbuat sesuatu. Kami tidak bisa hidup tanpa ibu. Ayah, semangat. Halo Nona kecil. Jangan menggonggong. Selamat tinggal, Nyonya. Jangan bicara sembarangan. Fu Yanchen, kamu ngapain di sini larut malam begini? Karena kamu tidak mau pindah ke keluarga Fu, maka aku yang harus pindah ke rumahmu. Kamu tidak tahu malu. Pergi dari sini. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Kalian ngapain mengintip di sini tanpa tidur? Cepat mundur. Aku baru saja terpesona oleh kejantanannya. Shen Juyan, bagaimana dengan tekadmu? Fu Yanchen datang untuk mencuri anakmu. Aku ingin mendengar cerita Ultraman. Ayah, aku ingin mendengar cerita Snow White. Oke, aku akan ceritakan semua. Ceng-ceng, kamu ingin mendengar apa? Aku ingin ibu menceritakan sebuah cerita untukku. Kalau begitu, panggil ibu. Kami akan menceritakan bersama-sama. Oke. Ibu, tolong. Ceritakan saja sebuah cerita untukku. Tolong. Sayang, ayah tidak bisa menceritakan untukmu. Ayah sedang menceritakan tentang harta kedua dan harta ketiga. Ibu, tolong. Tolong, tolong. Oke ya. Aduh. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kamu yang menarikku. Tidur bersamamu tadi malam. Aku mau pergi. Kamu harus. Hei, diam dan jangan bicara tentang aku. Berhenti menggodamu. Cepat selesaikan mandimu. Keluar untuk sarapan. Apa aku baru saja merasakan otot dada Fu Yanchen? Selamat pagi, sayang. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Ayah. Fu Yanchen sepertinya adalah ayah yang layak. Ibu, aku kasih tahu. Ayah sangat baik padaku. Wanita-wanita jahat itu tidak pernah merawatku saat aku kecil. Ayah harus pindah dan merawatku sendiri. Oh, benarkah? Benar, aku kasih tahu. Ayah tidak suka wanita-wanita jahat. Ayah bahkan tidak peduli jika wanita jahat berbicara padanya. Dia hanya begitu lembut pada ibu. Terima kasih, Ayah. Bahkan Lele jadi ceria. Mau berbicara duluan. Kamu makan pelan-pelan. Aku akan antar mereka ke sekolah. Ucapkan selamat tinggal pada ibu. Selamat tinggal, Ibu. Hidup sepertinya baik-baik saja dengan ada yang bantu urus anak-anak. Pasien, atas sini. Perusahaan ada masalah besar. Bagaimana situasi sekarang? Ada orang yang menggunakan produk kami. Ada reaksi beracun. Dia mendesak kami untuk memberikan penjelasan. Produk kami selalu diproduksi sesuai dengan regulasi yang ketat. Bagaimana bisa mengandung racun? Dan bukan hanya itu. Sekarang sahamnya turun. Para direksi juga marah. Gulingkan perusahaan yang berhati hitam.
Boykot produk elektronik. Gulingkan perusahaan yang berhati hitam. Boykot produk elektronik. Halo. Halo semua, saya Shen Chuyan, Presiden Grup Liu Xiang. Jika ada pertanyaan, langsung katakan saja. Parfummu bermasalah. Aku menggunakan parfummu mual dan muntah. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Aku menggunakan parfummu. Ruam merah. Belum hilang juga. Lihat, aku juga. Parfummu beracun. Gak ada uang. Aku bisa memahami perasaan semua orang, tetapi sekarang kami perlu menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Jika memang masalah parfum kami, aku pasti akan memberikan penjelasan. Jangan percaya mereka. Mereka adalah pengusaha serakah. Semua orang harus manfaatkan momentum ini untuk melindungi haknya. Kalau tidak, mereka tidak akan peduli pada kita. Rugi. Apa yang harus dibayar kalau rugi? Rugi. Jangan lari. Bapak Shen, saham sekarang sudah turun 10 poin dan kamu tidak punya solusi. Produk yang bermasalah ini, kamu sendiri ikut dalam modulasi dan pengembangannya. Jika krisis ini tidak bisa diselesaikan, kamu keluar. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan ini ASAP dan memberikan penjelasan yang memuaskan untuk semua orang. Kalau begitu, aku kasih kamu 3 hari. Kalau tidak bisa diselesaikan, kamu akan dipecat secara otomatis. Oke. Oh, begitu. Minum yang hangat sebelum bekerja. Terima kasih. Kamu benar-benar tidak perlu aku membantu. Tidak, aku baik-baik saja. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Terkadang, kejahatan tidak selalu menjadi lawan. Mungkin salah satu dari kita sendiri. Batas waktu 3 hari Shen sudah habis. Saham grup Liu Xiang masih turun. Karena krisis belum teratasi. Lalu apakah Shen harus menepati janjinya menyerahkan posisi presiden? Maaf, grup Liu Xiang milik nenek dan ibu saya. Aku tidak akan menyerahkan posisi presiden. Sen akan bermain dengan kata-kata yang tidak bisa dipercaya. Aku penasaran. Grup Liu Xiang kita dibuat menjadi seperti sekarang. Siapa yang harus disalahkan? Bagaimanapun, ganti aku minta maaf berada di sini. Benar? Shen Chuyan, produk yang kamu kembangkan menyebabkan banyak kecaman. Berani-beraninya kamu tetap di sini. Nona Shen ada di sini. Semua. Nona Shen juga cucu perempuan dari nenek. Karena Nona Shen kedua tidak mampu bertanggung jawab, lalu aku usulkan, pilih Nona Shen sebagai presiden grup Liu Xiang. Oke. Shen Chuyan, kamu dengar itu? Jika kamu bijak, keluar cepat. Tunggu sampai aku menjadi presiden grup Liu Xiang. Yan Chen pasti mau menikahi aku. Shen Chuyan, kamu ketawa apa? Aku ketawain kamu. Gak stabil banget. Aku mau lihat kalian main lebih lama lagi. Tapi caramu hina banget. Shen Chuyan, kayaknya kamu terstimulasi sama omong kosong. Tapi jangan khawatir. Biar aku gantikan kamu jadi presiden. Aku kasih kamu posisi sebagai cleaning service. Tamparan ini buat kamu. Nenekmu sendiri aja kamu sakiti. Shen Chuyan, dasar jalang. Berani-beraninya mukul aku. Tamparan ini buat kamu. Serakah. Bodoh kayak babi. Aku juga mau punya grup Liu Xiang. Shen Chuyan, aku bunuh kamu. Shen Mengyu, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu berkolusi dengan para pemegang saham. Menyuruh mereka meracuni produk. Ada masalah dengan batch produk yang rusak itu. Mulutmu kotor. Kamu punya bukti apa? Buktinya semua di sini. Rekaman CCTV dapat. Tinggal di dalam saja dan introspeksi diri. Tuan Shen, tolong lepaskan saya. Semua diperintahkan oleh Sen Mengyu. Dasar anjing, berani-beraninya mengkhianati aku, Tuan Shen. Shen Chuyan, dasar jalang. Kamu tunggu aku. Aku belum selesai denganmu. Lepaskan aku. Hati-hati. Fu Yanzhen. Dan aku berhasil. Aku jaga sendiri warisan nenek dan ibuku. Iya, kamu yang terbaik.
Ayah bilang ibu sakit. Bisa kita bangunkan dia? Kasihan ibu. Aku tidur sepanjang hari. Sedikit. Ibu sudah bangun. Kamu merasa lebih baik setelah bangun? Apa yang terjadi dengan aku? Kamu demam, tidur lebih dari 10 jam. Chuyan sudah bangun. Pasti lapar. Makan bubur yang aku baru buat selagi masih hangat. Kenapa kamu di sana? Oh, aku dengar kamu sakit. Aku khawatir jadi datang melihat kamu. Begini rasanya di rumah. Cepat-cepat. Aku akan lakukan sendiri. Demam kamu baru turun. Simpan tenaga sedikit. Oke. Kamu sudah membuktikan diri hari ini. Kalau kamu menghadapi apapun di masa depan, pastikan bilang ke aku. Kita adalah keluarga. Kamu sudah banyak membantu aku. Kalau kamu tidak mengingatkan aku tidak tahu Shen Mengyu. Bersekongkol untuk menjebak aku. Sudah. Xiao Yu juga sudah tertangkap sekarang. Kalau bukan karena kamu tidak kompeten, bahkan tidak bisa menjaga perusahaan, untuk aku dan Xiao Yu memikirkan cara ini. Yuxiang Group memang milik ibu dan neneknya. Sekarang ada Fu Yanchen yang mendukung dia. Bagaimana kita melawan dia? Sampai saat-saat terakhir. Belum dihitung. Hei Chuyan, kamu sudah bangun? Sudah lebih baik? Aku merasa jauh lebih baik. Chuyan, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu bilang apa? Bolehkah aku pindah tinggal bersamamu? Beberapa hari ini, aku sangat merindukanmu. Aku janji tidak akan mengganggumu. Hanya saja, keluarga kami mungkin tidak sebesar keluarga kaya itu. Aku tidak tahu apakah kamu terbiasa tinggal di sana. Kebiasaan. Selama aku bisa melihatmu setiap hari, aku bisa tinggal di mana saja. Hore, keluarga kita akhirnya berkumpul lagi. Ada apa? Kamu terlalu sakit untuk menyetir ke sini. Aku akan mengantarmu ke perusahaan. Aku baik-baik saja, aku tidak segitu lemahnya. Lihat, aku terlihat sangat terpesona. Seperti diriku. Fu Yanchen, mengapa kamu begitu baik padaku? Apa karena aku telah melahirkan beberapa anak untukmu? Tahukah kamu, mengapa Shen Mengyu berpura-pura menjadi dirimu? Aku tidak menikahinya. Karena aku sudah jatuh cinta pada wanita di malam itu. Jadi, pernikahan kita bukan tanpa dasar perasaan. Nona Shen Chuyan bisa jadi pacar aku. Aku mikirin dulu. Sopir Fu. Lihat apa? Aku selalu merasa ada yang mengikuti aku akhir-akhir ini. Aku akan suruh orang cek. Ayah, serahkan saja ke aku. Ibu, aku sudah masuk ke sistem pengawasan. Ini tempat yang kamu tuju hari ini. Anak, kamu luar biasa. Ibu, ini orang yang mengikuti kamu. Intuisi ibu tepat. Kamu kenal orang ini? Tidak tahu. Ibu mau telepon polisi. Jangan telepon polisi dulu. Aku mau lihat apa yang orang ini mau. Sudah berakhir. Orang jahat akan bernasib buruk. Shen Chuyan gak bakal nyangka. Kamu ada di genggamanku.
Ternyata kamu memang sudah biasa. Katakan, sebenarnya kamu mau apa? Mau uang atau grup Liu Xiang? Tebakanmu benar. Aku mau dua-duanya. Uang dan grup Liu Xiang. Kamu gak takut mati kelebihan? Zhao Meihua, selama ini kamu hidup bersama ayahku. Hidupmu juga sudah berkecukupan. Kenapa kamu serakah banget? Kenapa? Karena ibumu. Siapa yang bikin dia jadi istri orang kaya? Hidup enak. Sementara aku cuma bisa jadi pembantu kecil. Ambil semua yang dimiliki ibumu. Kamu cuma iri sama ibuku. Cuma mau ambil barang-barangnya. Kalau Shen Mengyu gimana? Shen Mengyu juga dulu diam-diam kamu bawa pergi ya? Hei, kamu benar. Xiao Yu dicuri olehku. Aku akan membuat ibumu merasakan bagaimana rasanya kehilangan anak. Biarkan anak-anaknya juga merasakannya. Sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Rasanya diambil oleh orang lain. Jadi, kamu sengaja mengajari Shen Mengyu, membuatnya selalu menargetkan aku, bahkan menghasutnya untuk menyiksa neneknya sendiri. Kamu benar-benar binatang. Aku hanya ingin melihat idiot Shen Mengyun itu. Bagaimana cara menghadapi keluarganya? Aduh, aku rasa kalau ibumu melihatnya di bawah tanah, pasti sangat putus asa. Zhao Meihua, sayangnya Shen Mengyu menganggapmu sebagai orang yang paling penting. Masih mematuhi kamu. Aduh, itu hanya alat. Siapa yang membuat darah ibumu mengalir di tubuhnya? Dia masih berguna, bisa menghadapi kamu. Sayangnya bodoh. Kamu mengirimnya masuk. Baiklah. Jangan buang waktu. Kamu mau telepon Fu Yanchen dulu dan minta dia menghasilkan uang? Aku masih ingin tanda surat transfer saham dulu. Mimpi. Aku tidak akan memilih salah satu dari mereka. Shen Chuyan, aku sarankan kamu untuk patuh. Kalau tidak, aku akan langsung mengajakmu menemui ibumu. Zhao Meihua, bahkan jika aku melakukan apa yang kamu katakan, kamu tidak akan membiarkan aku pergi. Dari saat kamu menculikku, kamu tidak akan membiarkan aku pergi. Kamu benar. Sayangnya sudah terlambat. Aku punya cara untuk menghadapi kamu. Lepaskan aku. Zhao Meihua, lepaskan dia. Fu Yanchen, bagaimana kamu bisa menemukan ini? Dari saat kamu mengirim orang untuk mengikuti aku. Aku tahu. Mama, aku memasang pelacakan di anting stud kamu. Kemanapun kamu pergi, aku bisa menemukan kamu. Kamu benar-benar mempertaruhkan hidupmu. Hanya aku yang bisa menjadi umpan untuk mengungkap orang di belakangnya. Kamu membiarkan aku menculikmu dengan sengaja. Ya. Kamu licik seperti ibumu. Sayang sekali. Dia akhirnya dibuat marah oleh aku. Saat ibumu sakit parah, aku bilang padanya, suaminya, putri-putrinya semua milikku. Aku akan mengambil semua yang dia punya untuk diriku sendiri. Dirinya yang paling benar akan dihancurkan. Sekarang saatnya menghancurkan kamu. Kamu biarkan aku pergi. Yanchen, dia membunuh ibu saya. Dia memang melakukannya. Jangan khawatir. Saya pasti akan membuatnya mendapat hukuman yang layak. Jangan berpikir kamu menang. Aku telah memecah belah keluarga Shen kamu. Saudara perempuan kamu benar. Dia dikirim ke penjara dengan tangan kamu sendiri. Aku pemenangnya. Lepaskan aku. Zhao Meihua tetap di penjara dan bertobat saja. Lepaskan aku. Shen Chuyan, aku tidak akan membiarkan kamu pergi.
Chen Chuyan, kamu datang melihat aku tertawa. Aku akan memberitahu kamu apa. Jangan terlalu puas diri. Tunggu ibu saya untuk membebaskan aku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Maksud kamu Zhao Meihua? Dia tidak bisa datang menyelamatkan kamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ibu saya tidak menyelamatkan aku? Jangan memprovokasi hubungan kami. Shen Mengyu, kamu benar-benar lupa dibesarkan oleh Zhao Meihua selama bertahun-tahun ini. Lupa siapa ibu kamu. Bu, seseorang yang kamu katakan sudah mati, dia hanya memberi saya kehidupan, tidak lebih. Apa yang kamu berikan kembali kepada saya? Dia menyerah ketika saya lahir. Jika bukan karena ibu saya mungkin mati kelaparan. Shen Chuyuan, aku benci kamu. Aku benci ibumu. Aku juga benci kamu. Kamu yang abadi. Kenapa mereka hanya baik kepada kamu? Kenapa meninggalkan Liu Xiang Group untuk kamu? Kamu hanya karena nenek tidak membayar kamu, jadi kamu menyiksanya. Benar. Siapa yang membuatnya bias? Semua cucu perempuan. Tetapi dia hanya memiliki kamu di hati. Nenek akan menyerahkan perusahaan kepada kamu, tetapi kamu dan Zhao Meihua bekerja sama, hanya berpikir tentang menjual perusahaan. Itulah sebabnya nenek menyembunyikan buku transfer saham. Tidak. Itu tidak mungkin. Kamu pasti telah menipu aku. Kamu sangat absurd. Bukankah kamu selalu berpikir bahwa Zhao Meihua sangat baik kepada kamu? Lalu dengarkan ini. Xiaoyu dicuri oleh aku. Aku akan memberikan ibumu rasa kehilangan anak. Biarkan anaknya juga merasakannya. Sesuatu yang harus menjadi milik kamu. Rasa diambil oleh orang lain. Aku hanya ingin melihat bagaimana idiot Shen Mengyu memperlakukan hatimu. Jika ibumu melihatnya di bawah tanah, dia akan... Siapa yang membuatnya memiliki darah ibumu yang sama? Dia bisa menghadapi kamu. Sayangnya itu bodoh. Kamu mengirimnya masuk. Itu tidak mungkin. Kamu pasti membuat ini. Ayahku tidak akan melakukan itu kepada aku. Dia tidak akan. Bukankah kamu terus bertanya kepada aku, kenapa Zhao Meihua tidak bisa datang menyelamatkan kamu? Karena dia mencoba membunuh aku. Aku sudah mengirimnya ke penjara dengan tangan sendiri. Shen Chuyuan. Kamu tidak bisa melakukan ini kepada aku. Kamu tidak bisa melakukan ini kepada aku. Aku masih saudara perempuan kamu. Jadi kamu sengaja membiarkan Zhao Meihua menculikmu, hanya untuk mengungkap kebenaran dan memberitahu Shen Mengyu. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Kalau saja tidak disesatkan oleh Zhao Meihua, mungkin kami akan menjadi kakak beradik yang baik. Tapi dia punya banyak sekali kesempatan untuk berubah. Itu pilihannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Baiklah, lupakan saja. Ayo pulang. Anak-anak masih menunggumu. Tante, matanya tidak nyaman. Sayang. Hei, kamu agak tidak enak badan. Aku punya obat tetes mata. Aku akan ambilkan untukmu. Sedang apa? Kamu tidak tahu di mana menyimpannya. Biar aku yang ambil. Nona Shen Chuyan, maukah kamu memberiku nama? Aku rela tinggal di keluarga Shen dengan membawa grup Fu sebagai mahar. Mama, kasih saja nama untuk Papa. Aku mohon. Baiklah, kalau begitu aku lihat wajah anak-anak. Aku segan memberimu nama. Gelang ini. Aku sedang mencari seseorang. Ini dipesan khusus. Ku dengar ini bisa membawa keselamatan. Ku harap di masa depan, selamat sentosa. Hidup bahagia bersama Yanchen. Terima kasih, Bu. Ayo pergi. Sudah hampir waktunya.
Jaga dia baik-baik. Kalau dia disakiti, aku takkan membiarkanmu. Jangan khawatir, aku tak akan memberimu kesempatan itu. Yan, akhirnya aku menunggu hari ini. Aku cinta padamu. Fu Yanchen, aku juga mencintaimu. Fu Yanchen, kamu benar-benar mau tinggal di rumah kecil ini bersamaku? Tidak masalah rumahnya di mana. Yang penting, istri ada di mana. Selama ada istri. Itulah rumah. Pintar bicara. Sayang, kita sudah menikah. Kamu harus memanggilku. Memanggil apa? Memanggilmu Tuan Fu. Panggil suami. Sayang, ayo kita tambah beberapa adik untuk Sanbao.